Sebelumnya ini sebenarnya sudah hampir dibuang di sungai. Oh ya? Sudah hampir dibuang, Prof. Kenapa mau dibuang? Oh, ini tulisan Syekh Abdul Majid, Prof. Oh ya? Ini ada berapa? Jadi Syekh Abdul Majid ini juga menulis ya? Menulis. Sama seperti Syekh Zainal Abidin ya? Malah Syekh Abdul Majid ini lebih variatif, Prof. Bukan hanya mushaf, Barzanji, Dalail Al-Khairat. Oh, Dalail Al-Khairat ada juga di sini? Juga, Prof. Itu malah kalau Dalail lebih dari 4 naskah, Prof. Kan unboxing ini, mungkin Pak Fadli bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ini ada 3 peti ya. Ini dari rumah Pak Kadim juga ya? Oh, dari Pak Fadli yang ini ya. Ini gimana nih ceritanya? Petinya segala ini dari mana ini? Jadi ini, Prof, peti dari naskah-naskah yang tersimpan di rumah Pak Mukadim. Pak Mukadim. Ini juga ada historinya. Oh, gimana? Prof. Sebelumnya ini sebenarnya sudah hampir dibuang di sungai. Oh ya? Sudah hampir dibuang, Prof. Kenapa mau dibuang? Dikira Al-Quran tua, Al-Quran cetak yang sudah ini ya. Sudah lapuk. Iya. Kayaknya ditaruh di pinggir sungai. Aduh. Cuman Pak Mukadim dapat. Akhirnya diamankan, baru ditaruh di plafon. Jadi sudah di dekat sungai itu berikut naskahnya yang di dalamnya, iya. Bukan hanya petinya saja. Bukan ya. hanya petinya, itu sudah di karung. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya, Pak Mukadim? Kejadian itu. Waktu rumahnya Poing jadi, kan ceritanya rumah yang tadi ini, Prof, Ya. dipindahkan, barang-barangnya dikasih turun, termasuk naskah-naskah ini. Nah, keluarga dan masyarakat yang membantu mengangkat barang-barang, dia tidak tahu naskah ini naskah Tidak apa. tahu ya. Dikira cuman kitab-kitab biasa, yang kemudian akhirnya disortir dan rencana mau dibuang di sungai. Tapi alhamdulillah Pak Mukadim selamatkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mukadim. Sehingga ini kan mungkin baru tahu bahwa ini sangat berharga ya. Mungkin bisa dibuka apa nih? Kalau yang ini oh, ini tulisan Syekh Abdul Majid. Oh ya? Ini ada berapa? Jadi Syekh Abdul Majid ini juga menulis ya? Menulis. Sama seperti Syekh Zainal Abidin ya? Malah Syekh Abdul Majid ini lebih variatif, Prof. Bukan hanya mushaf, Barzanji, Dalail Al-Khairat. Oh, Dalail Al-Khairat ada juga di sini? Juga, Prof. Itu malah kalau Dalail lebih dari 4 naskah, Prof. Mungkin Sobat Ngariksa perlu mengingatkan kitab Dalail Al-Khairat itu sangat populer, isinya tentang sholawat Nabi. Di Aceh juga bahkan dibacakan begitu, karangan ulama Maroko, Sulaiman Al-Jazuli, seorang ulama Maroko. Ya, Maroko. Kayaknya memang ada kaitan ya dengan ulama-ulama Maroko, termasuk ini namanya tarekat Idrisiyah dan Sanusiyah itu kan juga dari Maroko. Dari Fes Dari Fes. Ya, jadi ini kalau bagi saya ya, khasanah ini satu info kecil saja itu menggambarkan satu informasi besar sebetulnya, bahwa Pompanua itu terhubungkan dengan Maroko, terhubungan dengan Fes. Jadi kalau ini hilang, waduh, ini kita kehilangan informasi bahwa masyarakat Pompanua itu dulu terhubungkan banget dengan dunia Islam internasional gitu. Coba kita lihat ini manuskrip karangan Syekh Abdul Majid ini. Faidah ini jadi ini mungkin teks utamanya di dalam ya. Ini ada beberapa kumpulan beberapa tapi naskah. Di depannya sering ada catatan menarik sebetulnya. Faidah dzikir al-jali fil insan al-kamil. Ini tentang zikir yang jahar gitu ya. Maratib ya, kita lihat depannya. Ini naskahnya berbahasa Arab dan sudah putus-putus ya. Ada beberapa teks ya di sini ya. Kurang lebih ada 8. Ada 8. Kalau lihat di sini, ini ada judulnya Isobatul Ghanam.
Iswabatul ghanam. Min mimin Allahumma da'ilaha innaka bihadin ibaran. Ini ada Prof. Ini pengarangnya. Arif Billah Sayyidi Abdurrahman Fok. Al-Idrus. Fanaqoltu, aku pindahkan dari Syekhina wa Ustadina Al-Mu'adzam fil Arwah An-Nufus Al-Arif Billah Sayyidi Abdurrahman Al-Idrus. Berarti bukan Sulaiman Al-Idrusnya, tetapi bukan Abdurrahman Al-Idrusnya, tapi ini dikutip dari Abdurrahman Al-Idrus ya. Nah ini sampai halaman berapa? Oh ini kalau lihat teksnya berbeda lagi. Oh kan beda lagi. Yang ini selesai sampai di sini. Mungkin kalau kita lihat ada tidak kolofonnya di bagian akhirnya. Ini tidak ada informasi kolofonnya, langsung selesai. Wallahu a'lam. Wal khatam wan nihayah. Selesai. Yang kita salut itu ulama dulu, ulama lokal, ulama Nusantara nulis dalam bahasa Arab. Itu kemudian nukil dalam bahasa Arab, artinya pengetahuan bahasa Arab dulu itu tinggi sekali kita itu. Nah ini teks yang kedua, Majma' al-Fawaid ad-Diniyah wa Dunyawiyah. Karangan siapa nih? As-Sayyid Abdullah Suwaidan. Adnan. Siapa Suwaidan? Sayyid Abdullah Suwaidan. Iya, nah coba kita lihat teksnya, kita lihat dengan cepat supaya bisa ngelihat yang lain juga. Ini fayaqulu aqal al-makhluqat Abdullah bin Ali Suwaidan ya. Itu nama yang masih teka-teki. Jadi sobat ngariksa bisa ini nanti para peneliti juga bisa menindaklanjuti ya, meneliti siapa beliau itu. Ini khotimahnya ditulis dengan tinta Cina, saya kira ini biasanya tintanya itu tinta hitam dan tinta merah. Tinta Cina itu sangat kuat, jadi tidak luber dia, itu yang menyebabkan beratus-ratus tahun kuat. Kita belum tahu ini usianya berapa. Kalau dilihat cap kertasnya, ini ada ini kertas Eropa juga, ada garis tebal, garis tipisnya. Jadi abad 18 atau 19 berarti. Hanya untuk tahun. Nah, di sini ada nih tahunnya nih sobat ngariksa nih. Wa kana al-faragh min ta'liqiha yaum as-sabt, pada hari Sabtu al-muwafiq 16 tanggal 16 Sya'ban tamam sanah 1265 tambah 600 berarti kan 1800 awal abad 19. Ala ya dikatibi al-faqir ila maulana Abdul Majid ya, bin almarhum Haji Abdul Hayyi Al-Jawi Al-Bugisi. Jadi ini bukti konkret, ini yang makam yang tadi siang kita kunjungi itu bukan tokoh fiktif, tapi memang tokoh yang penulis produktif, dan ini karyanya gitu ya. Dan ada tertulis Pompanua. Oh iya, Bugis Pompanua. Satarahullahu anhu ma'al musai wal mu'limus. Iya betul. Wah, kalau orang Arab membaca, bukan orang Arab, kalau orang yang tidak didampingi, saya misalnya, mungkin akan membacanya apa ini? Panu. Karena saya nggak tahu kan. Jadi memang kearifannya itu di sini. Nah, yang harus tahu itu orang sini gitu, Pompanua ya. Mungkin sobat ngariksa kalau nanti pengen lihat, nah ini nih bisa dilihat karena ini ini sudah digital kan belum ya? Belum ya. Jadi belum ada digitalnya, jadi sementara kasih bocoran kalau mau belajar, tapi ya niatkan untuk tholabul ilmi dari Syekh Abdul Majid gitu. Dan begitu juga teks-teks lainnya. Jadi ini sobat ngariksa tidak akan cukup untuk selesai semua. Iya gimana? Ini kalau kita lihat ya, ini ada karakter tulisan yang berbeda, seperti yang tadi ini yang jelas ada kolofonnya tertulis Syekh Abdul Majid. Iya ya. Sementara yang pertama tadi tulisannya lebih rapi dan di awal
tidak jelas kolofotnya. Apakah memungkinkan? Saya menduga ya di awalnya yang bagian pertama tadi itu ditulis oleh anaknya beliau, Gurta Muhammad Khalifah. Dan yang ini bisa jadi ditulis pada periode awal. Kalau ini ada 1269 ya. Ditulis pada periode awal belajarnya beliau di Mekah, sehingga tulisannya belum oh iya, judulnya beda ya, Jauhar al-Yawaqit ya. Ya mungkin saja. Tetapi kalau filologi itu selalu harus berpatokan pada teks gitu. Dugaan-dugaan itu penting, tapi harus diverifikasi oleh teks. Ada tidak informasi di teksnya gitu. Kalau ada, itu akan menguatkan. Tapi kalau belum ada, maka nanti ketika kita menjelaskan itu sebutkan saja diduga menurut pengetahuan para dzurriyat, karena tradisi lisan juga penting. Keterangan dari orang tua sebagai informasi awal. Betul. Mungkin Pak Kadim juga pasti ada amanat-amanat ya dari orang tua ketika mewarisi ini, itu ada nggak yang diingat apa saja itu? Selain Cuma dilarang buka. Dilarang buka ya. Coba saya pengen dengar gimana soal dilarang buka itu. Orang tua sebetulnya bukan di rumah orang tua ini. Bukan yang ini ya. Ya maksud saya nggak harus yang ini. Pokoknya kalau yang di rumah itu, yang naskah di rumah itu, pesan dari orang tua itu persisnya seperti apa? Gitu. Dijaganya gitu. Dijaga. Ya. Luar biasa ini menjaga. Jaga dengan tidak menginformasikan ke orang, Prof. Oh ya. Oh, jadi dulu Kira-kira sebetulnya seperti itu tidak boleh diinformasikan ke orang. Enggak juga sih. Sudah juga ya. Cuman orang memang nggak tahu ada begitu. Nggak tahu ya. Iya. Dan ya syukurnya alhamdulillah ini kan dengan kita apalagi ini dengan teman-teman dari Sulsel juga gitu, teman-teman dari anak-anak muda. Jadi maksud saya kalaupun ini dikasih tahu ke orang, itu kita niatnya untuk mengembalikan lagi pengetahuan itu ke kita juga gitu. Makanya alhamdulillah ya silaturahmi lah gitu ya. Mungkin nanti dipastikan lagi Pak Fadli. Ya. Ini banyak saya kira ya teks-teksnya. Ya Allah. Oh, ini nggak cukup sampai subuh nanti. Ini ada wafak tuh. Banyak sekali wafak. Ini doa-doa supaya apa ini? Oh, ini kan ini Jibril ya Mikail ya Israil ya Israfil. Biasanya kalau begini ini wafak nih ada jimat ini. Khasiatnya mungkin apa itu harus dibaca lagi. Oke, kita tutup dulu ini. Ya Nah, ini menarik, Prof. Oh, yang ini apa? Kitab Al-Fawaid As-Sinniyah. Fi Adwiyah. Oh, tentang obat. Ya. Tentang obat Al-Bariyah Jama'ah Al-Alim Al-Alama Asyid Al-Jalil Yusuf Al-Masyhur Bisumbulaweni. Oh, Yusuf Beliau ini Sumbulaweni. adalah guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Masa? Syekh Nawawi Al-Bantani belajar juga ke beliau. Wow. Dan Syekh Abdul Majid menulis kitab gurunya. Al-Mudarris fil Haram ya. Fil Haram. Yang mengajar di Mekah. Mengajar ya. Jadi beliau guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari mana info itu? Dari beberapa tulisan yang saya baca. Oh. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru pada Yusuf Sumbulaweni. Wow. Dan secara umur Syekh Abdul Majid lebih tua 10 tahun daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Abad 19 ya. Iya, ini penting sekali ini kalimatnya ya. Saya tadi tidak perhatikan. Ya seperti yang saya sampaikan Sobat Ngariksa, kalau sudah mencintai manuskrip, ini Ngariksa ini salah satu misinya kan ngajak untuk banyak yang mencintai manuskrip. Kalau tahu informasinya dikit, itu langsung penasaran. Ini saja judulnya saya Fi Adwiyah Al-Bariyah. Saya tidak tahu ya isinya, tapi kira-kira ya mungkin tentang adwiyah itu harusnya sih tentang penyakit, tentang obat gitu. Iya. Mungkin dan seperti kitab At-Tib Warahmah karangan Araniri itu ada tentang perubatan Melayu. Coba kita lihat. Ini juga menarik ini, Prof. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-muhtaram. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa syahu ilmullah. Ini adalah lafaz khas daripada tarekat Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah ya. Artinya kalau kita hubungkan dengan tanggal ini, maka pada saat beliau menulis kitab ini, beliau sudah menerima
ijazah tarekat Idrisiyah dari Syed Muhammad Ali As-Sanusi. Dari Maroko ya. Iya, iya, iya. Iya. Betul ini tentang obat-obat, tentang perobatan, tentang macam. Coba Ini sudah. Prof yang lewat tadi. Oh, ini apa? Syarah Syarah Hizib Syekhul Islam Asy-Syaikh An-Nawawi ya. lil Imam Al-Hammam Asy-Syaikh Al-Malawi. Siapa beliau itu? Hizib dari Imam. Oh, ya, ya, ya. Iya. Ada lagi apa yang menarik atau sama kesininya? Oh, hampir sama ya teksnya ke belakangnya ya. Mungkin di bagian akhirnya barangkali ada kolofon lagi. Ya, sudah selesai yang ini ya. Di sini ada kalau tidak salah satu, Prof. Akhtab Al-Mukammalin. Itu kumpulan 25 wirid wali-wali kutub. Wali-wali kutub. Ya, ya. Alhamdulillah. Mungkin yang ini. Pak Mukadim itu yang. Pak Mukadim yang mana? Muhammad Khalifah. Yang mana? Yang banyak tulisan kecil-kecilnya di samping. Tidak ada di sini. Ini yang dari mana Ini ini? yang dari Sengkang, Bro. Dari Sengkang. Ini dari Sengkang. Wow. Saya ambil tadi di rumah. Ini mushaf ya. Dari Sengkang itu koleksi di rumah siapa? Di rumah anak Ahmad Surur. Oh. Anak Ahmad Surur ini, Prof. Yusuf Surur. Beliau pernah sekjen PB Asadiyah selama 25 tahun, mendampingi Kiai Haji Muhammad Asad, kemudian pelanjutnya beliau Daud Kiai Daud Ismail dengan Yunus Martan. Ini mushaf. Mushaf ini. Wah, ini harus di sini ya supaya tidak. Bismillah. Wah, ini kearifan lokal ini tempatnya. Syekh Zainal Abidin juga di buku seperti ini. Ini apa? Kalau di Sunda mah di saya namanya samak ini. Samak saya nggak tahu. Di sini apa namanya? Tikar, semacam tikar. Samak. DTR apa namanya? Kan dari Monidota tuh. Nah, ini sobat ngarisa harus hati-hati bagi yang pertama megang manuskrip karena kertasnya sudah rapuh selalu ya, sudah ratusan tahun. Kalau tidak bisa dibuka jangan dipaksa, mendingan dipanggil ahli konservasi. Tapi kita lihat dulu, oh terbalik ternyata. Saya juga bukan ahli konservasi, jadi sebetulnya harus lebih hati-hati ya. Nah, ini sudah rusak, ini mah asli, jangan hilang. Ini perlu direstorasi, jadi nanti ditempelkan lagi, ada alatnya, ada caranya, ada ahlinya. Saya ingat Mbak siapa di Yogyakarta. Siapa itu yang di Jogja itu? Ahli bookbinding. Jadi ahli mengembalikan yang sudah rusak ke semula. Dia bisa kita panggil di sini dia. Saya lupa nanti. Tiba-tiba lupa saya namanya. Kemarin kami ikut bareng ke Qatar dan beliau pelatihan cara memperbaiki manuskrip jilidnya. Ini ada ininya enggak? Ya, kertas Eropa juga ini kelihatan. Tapi belum ada cap kertasnya. Hampir selalu kertas Eropa manuskrip di kita jadi abad 18-19. Oh, ini mushaf ya. Ini yang di sertifikatnya dari. Oh, itu ya. Oh, indah sekali. Oh, ini tadi yang saya ingin baca, ini apa isinya? Tadi sebenarnya. Tadi itu saya penasaran ini apa ini, tapi kecil sekali.
Kalau ininya teks surat Al-Fatihah, bikinnya waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim. Tis'a asyar harfan, apa ini? Waman qalaha amin. Oh, jadi kira-kira ini ada menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud ada 19 huruf dari ayat-ayat Allah. Waman qalaha, barang siapa yang mengucapkannya, amin amin. Ya. Ini hadis, rupanya hadis, kutipan dari hadis tentang surat Al-Fatihah juga ya. Ya. Nah, ini sudah didigitalkan oleh Dreamsea, melalui Dreamsea ya. Jadi yang ini insya Allah sudah aman ya. Waktu itu di digitalisasinya semua halaman ya? Semua halaman. Semua halaman. Jadi ini hanya saja harus dilakukan, ini konservasinya, karena ini sudah, ini Sobat Ngariksa ini mungkin bisa lihat, ini namanya lakuna, aduh sayang banget ini, bolong ya, bolong. Nah, kelihatan kan? Dalam dunia manuskrip itu namanya lakuna. Ini lakunanya udah terlalu banyak, ini jadi riskan sekali. Yang dulu ini bisa diselamatkan, caranya dilaminasi dengan kertas Jepang, kertas wasi. Harus dilakukan oleh ahlinya di Perpustakaan Nasional. Jadi saya sangat ingin nanti mengundang Perpustakaan Nasional ke sini untuk ya kewajiban mereka ya. Nanti caranya bagaimana tentu mereka tahu. Ya. Ini ciri khas mushaf-mushaf di Pompanua ini, Prof, dengan pamana. Itu kira sabah aja ada. Kira sabah betul. Itu kekhasannya. Jadi ini salah satu kekhasan mushaf, manuskrip mushaf di Pompanua ini, Sobat Ngariksa. Jadi di kiri kanannya itu ada parateks namanya. Parateks itu catatan-catatan yang menginformasikan qiraah sab'ah, walaupun tidak selalu sab'ah kata ahlinya tadi Pak Hadi Rahman ya. Jadi ada di beberapa halaman itu tidak sampai 7 kata bacaannya itu, tapi ini hampir selalu ada itu. Bacaan tertentu dibacanya bisa begini, bisa begitu. Mungkin bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu bukan salah, karena memang ada cara membacanya gitu. Iya. Apalagi di sini yayasan kan tahfiz ya, tahfiz kan ya. Yang ini tuh Sobat Ngariksa ini nih. Betapa indahnya iluminasi ini, warnanya. Ini saya nggak tahu, biasanya itu apa ya, yang bisa memproduksi ini itu elit sebetulnya, karena mahal, tintanya mahal, tinta warna, apalagi warna emas mungkin cukup mahal. Jadi kalau orang biasa mungkin agak susah mengakses keterampilan itu dan bahan. Jadi ini mungkin dari ini siapa yang membuat? Ini yang menulis abangnya Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid ya. Haji Ahmad Umar. Beliau itu jadi riwayatnya kadi. Kami tidak punya catatan bahwa apakah beliau pernah menjadi kadi, tapi diduga kuat pernah menjadi khatib di Pompanua. Karena di Pompanua ini tidak ada kadi, Prof. Ya, ya. Di Kerajaan Bone itu kadinya hanya di pusat kerajaan di Bone. Tapi yang jelas ini manuskrip dari lingkungan kerajaan, ya toh? Dugaannya atau kami tidak? Tidak tahu dari lingkungan tidak tahu kerajaan, ya. karena ini turun temurun, Prof. Turun temurun ya. Ke keluarga. Ya. Ini kakak kedua dari Syekh Abdul Majid. Yang di makam tadi itu, Prof. Ya. Abdul Qayyum. Abdul Itu anak pertama. Ini anak kedua. Ya. Satu kemudian Syekh Abdul Majid. Satu ada adiknya, Prof. Yang diduga ke Lombok. Ya. Itu Syekh Muhammad Ali. Wah, ini lumayan. Syekh Ya. Majid ini, Prof. Kita Sobat Ngariksa mungkin tinggal 5 menit lagi, jadi mungkin akan kita percepat kesininya. Insya Allah nanti Ngariksa berikutnya tim dari Merial ini langsung sendiri ya. Ya, ini juga sama ini ya, punya kekhasan. Ini dari koleksi Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid juga ya. Ya mushaf juga. Sama saya kira ya, kira asabah ya. Oke.
Nah, mungkin yang Ini yang terakhir, terakhir terakhir ini Prof, ini sampulnya sudah tidak asli. ini dari koleksi Ini sebagian besar koleksi dari tulisan dari Muhammad Khalifah. Muhammad Khalifah. Ini sekarang tersimpan di rumah Pak Kadim ya. Anak kedua dari Syekh Abdul Majid. Anak kedua dari Syekh Abdul Majid. Ini teks. Wah, ini bahasa Bugis ini. Serang, Prof. Ini bahasa Bugis ini. Ya. Jadi kalau bahasa Bugis aksaranya Arab, namanya aksara Serang ya. Saya hanya bisa membaca tapi tidak mengerti. Karena kalau membaca kan aksara Arab. Masih mending daripada aksara Bugis lah. Bugis. Kalau saya sebaliknya, Prof. Bisa mengerti tapi tidak bisa membaca. Oh gitu. Tapi saya diuntungkan karena ini ada teks Arabnya. I'lam anna awwalal wajib 'alal mukallaf ma'rifatullah rabbil arsyil azim. Kalau begitu ini tauhid. Kira-kira begitu, paling bisa nebaknya. Ya, kesininya ya betul cerita tentang Abdul Muthalib, Abdullah dan seterusnya ya. Iya, ini Kecil sekali tulisannya, Prof. ini luar biasa. Rapi sekali tulisannya. Rapi sekali dan ini banyak sekali. Ini azimat ini. Azimat lagi ini mah. Azimat. Banyak sekali ini. Azimat al-ikhfa anil uyun. Ayo, siapa yang pengen menghilang? Terakhir sobat ngarik saya. Azimatul ikhfa minal uyun. Azimat ini mengumpet dari penglihatan. Man katabaha fi waraqatin, barang siapa yang menulis ini nih di bawah ini di kertas, wa hamilaha fi kammihi, lalu bawa di kantongnya, au fi ammatihi, mungkin di sorbannya, au fi yadihi, di tangannya, wa masya bainan nas, lalu jalan di antara manusia, fala ahada yarahu, tidak akan ada seorang pun yang lihat. Gimana itu? Ini dikiranya mungkin sama anak-anak muda, bohong gitu. Saya dulu waktu pesantren itu kiai saya itu gitu. Pak Kiai, saya kan supir motor kan. Kiai saya itu di belakang gitu. Tuh, udah polisi. Sebentar. Baca. Lewat nggak kelihatan tuh motornya itu. Jadi ini nih. Faida arada antajriya faktubha fi qirtas. Kalau engkau bermaksud bepergian, tulis di kertas. Waqbid, kemudian pegang. Dan seterusnya gitu ya. Wa fi hadhi hakada, ini dia tulisan. Nah, ini nih tulisannya nih. Tulis ya. Yang ini obat kuat lagi nih. Faidah li imsakil mani yuktabu yaumal jum'ah. Ini untuk supaya tidak ejakulasi dini, ini ditulis pada hari Jumat. Awwala sa'ah fi waraqah. Tulis nih di kertas. Wa yudham fil asnan. Ditaruhnya di gigi malah ini mah. Karena fainal mani la yanzul madama fi sinhi. Air mani tidak akan pernah keluar selama itu ada di dalam giginya itu katanya. Kaf ha ya ain sod. Udah ini. Udah. Begitulah sobat ngariksa. Jadi saya mohon maaf. Izin Prof, ini terakhir sedikit Prof. Ini apa nih? Kita bertanya siapa guru daripada Ad-Regurata Muhammad Khalifah. Di sini disebutkan di suratnya, Prof. Ini ya, memberi salam kepada gurunya Sayyidina Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi ya, Ba'alawi Muhammad Said Mufti Syafi'i wa Sayyidi Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid wala min wa ala man hadhara maqamahum. Jadi artinya ini tuh siapa? Guru-guru beliau di Mekah. Guru-guru beliau di Mekah. Wow. Surat ini kan ke Mekah. Tahun 1328 ya. Ya, awal abad 20 ya. Wah, ini juga harus dilaminasi ini. Ini jangan sampai tercecer hilang. Coba saya lihat kertasnya sedikit. Kelihatannya modern. Nah, kan modern karena abad 20 kelihatan. Bukan kertas Eropa ini, kertas lokal. Ini sepertinya butuh sebulan ini, Prof. Ya, memang ini kita cukupkan dulu edisi kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak Kadim. Kenapa?
Belum digital. Belum ya. Jadi terima kasih pertama kepada Yayasan Haji Ahmad Surur, kemudian juga kepada para pemilik manuskrip yang sudah membuka informasi untuk pengetahuan, kita ucapkan terima kasih. Kemudian juga kepada teman-teman di Merial Institute, terima kasih banyak ini. Saya tadi bilang ke Mas Arif, ini baru kali ini pertama kali pengalaman ke lapangan, tapi nuansanya beda banget gitu dengan yang sebelumnya gitu. Dalam hal keterbukaannya, dalam hal segala sesuatunya gitu ya. Dan juga kepada Bu Husnul Fahimah dari Makassar Heritage Society dan dari BRIN juga, beliau di BRIN tugasnya. Jadi karena beliau di Makassar, jadi insya Allah akan dilanjutkan teruslah sama beliau. Nah ini mungkin terakhir saya mau minta tolong nih ke semuanya. Kalau di Ngariksa itu punya slogan penutup sebetulnya nih. Jadi slogan penutupnya itu, teman-teman Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Kita ucapkan sama-sama itu. Kayaknya Mas Arif juga sudah hafal itu. Nanti salam Ngariksa gitu. Jadi sudah hafal Pak Kadin? Nanti subscribe ya di YouTube-nya. Baik Sobat Ngariksa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan dan obrolan kita hari ini. Untuk semuanya, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.